Ya Allah. Halo, tes. Mana suaranya reda nih? Mic mandak di luar. Nih. Salon tuh di dalam, mandak ada di luar. Menyaring di luaran, berutan keluaran berutan. Ada masih di bukan muntai nih. Tes 1 2, makin jalan baik lalu. Mic pas banjir deh bapak. Udah, selamat kita. Suaranya udah ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya hormati dan ulun muliakan para habaib zuriat Rasulullah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa naqusu bi dzikri hinul kiram al-habib Qadir bin Shalih bin Abdullah Al-Haddar, al-habib Mustafa, al-habib Ahmad Mutahhar, al-habib halo, yang ini penoyo mana? Mek murah tuh yang disewa. Ya kan? Al Habib Ahmad Mutahhar, ya tahu ya? Al Munawwar, dan Habib Salim Al Haddar, dan Habib If bin Abdul Qadir bin Shalih bin Abdullah Al Haddar, dan ulun seorang Habib Mustafa Al Haddar. Alhamdulillah. Kumpul semuanya para habaib, alhamdulillah, benar berkah, amin. Ulun baik kadang-kadang senang punya banyak habaib nih, kadang-kadang susah, benar baik. Susahnya itu kadang apa-apa bang, lah amplop kita bagi. Ada bergaya aja lah, lagi bujuran. Yang saya hormati juga para guru-guru agama, para kiai, para ustad, para alim ulama, guru Haji Sari, masya Allah, luar biasa sedih. Urajan Sari, kawan guru, siapa lagi? Ada divisi guru kampung nih. Ada lah. Ya lah, para pejabat pemerintah, Bapak Bupati yang ada di kantornya, Bapak Wakil yang ada di kantornya juga, Pembakal ada di kantornya juga, perataan di kantor. Ya lah, hadirin wal hadirat, Sahibul Bait, Bapak Haji, nih Habib datang Masekumna. Ini masih Ahmad Al-Atas. Ini bedok insyaallah. Tambah ulang sekong. Nggih, kurang ulangan ini. Saya Polbet Bapak Haji siapa? Baru rumahnya jalan tahun mana? Siapa tadi? Sahroji, Bapak Kiai Haji Muhammad Sahroji, SOSIS sosis. Ya. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, inayah, hidayah kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bila kita keluar dari tempat yang mulia ini itu orang adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi. Ya kan? Rugi ketika diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang pulang sekong nah. Kurang-kurang.
Masya Allah. Banyak habaib luar biasa. Ya kan? Banyak orang ketika bahagia di dunia tapi susah di akhirat. Ya kan? Di antaranya siapa, Beb? Ya orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketika diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi inya engke, pelit, medit. Tuh bahagianya dengan hartanya, bahagianya dengan kekayaannya, tapi belum tentunya bahagia di akhirat. Bisa bahagianya di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala kalau diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, belum infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dermawan, ya kan? Kayak Haji Muhammad Zaini, Abah Guru Sekupul. Beliau Masya Allah, Pak, Masya Allah, orang yang sosial, dermawan. Kalau ada tamu datang ke rumahnya diberi makanan sedikit, dan duitnya dijulungi. Itu di Martapura, dia muntai lain. Ya, ada orang datang ke rumah ketok itu, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, iya kan? Dibukainya, ya lawang, mohon maaf, lalu aja. Itu mana tuh? Iya, barang muntai ini. Anak kampung lah makanannya nih. Perajungan. Banjang di baik, ada sarinya ya muntai dan alih Bapak. Ya kan? Ya kan? Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang soleh dermawan. Ada orang soleh yang baik, ada saja. Adalah orang soleh yang ada orang soleh, ada dermawan, ada semua orang soleh itu dermawan. Ketujuh memberi keluarga orang, ketujuh membantu lawan orang. Salatun tahta dhillur rahman yauma la dhilla illa dhilluh. Man hudiya ya Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farajan magrubin min ummati, man ahya sunnati, wa man akthar alayya salatan. Tiga perkara ketika manusia itu akan berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Man hudiya ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasul? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mereka man faraja an madrubina min ummati, adalah siapa orang yang ketujuh yang suka membantu, memerhatikan, menolong kesusahan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang meninggal dunia mendapat dukungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bebek disumbang, diberi, dibantu. Itu memang tugas kita hidup di dunia. Bukan cuma sekedar kita hidup di dunia, walau setelah itu Tuhan meninggal dunia. Ada tugas masing-masing. Ya kan? Memberi urusan musala, memberi majelis, memberi masjid. Kalau kayak suara ini punya periksa lokal nyata corona nih. Yang gigi kan corona ini, bisulan corona aja bungol benar. Datang corona. Ya kan? Diberi rezeki Allah, mereka sumbangkan hartanya ke masjid, mereka sumbangkan ke majelis, mereka sumbangkan ke mana ke musala. Masya Allah, itu sosial katanya. Sahabat Abdurrahman bin Auf, baik orangnya kaya raya, sugih. Ya, sama dengan Nabi Sulaiman, sugih, kaya raya. Ya, pernah suatu saat menjual tanahnya dijual 1000 dinar dijual. Tanahnya 1000 dinar ini Pak biar menjadi tukaran kelompok, insyaallah amun teh dihibak kelompok ya. Jujuran, ya kan? Hibak kelompok banyak duit itu, 500 kuda dibagi-bagi, 1500 otak dibagi-bagi transiden. Masya Allah, itu orang soleh. Ya, makanya orang soleh ini rezekinya tuh sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Yang ada bingung lagi. Itu orang soleh dan ada mau di urusan dunia yang mengejar residen. Tanpa terus kumpul 7 turunan hartanya ada mau habis. Masya Allah, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya, telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Asyik bakal misalnya fakir wujud. Setiap kali ada tamu fakir miskin datang ke rumahnya diberi makanan sedikit. Menjamu 700 sampai 1000 porsi dalam sehari. Ini ada tamu lebih datang di sebelahan sini ontak. Ontak itu sekong berapa? 35 juta kayaknya. Itu yang sehat. Karena corona sudah divaksin, memang, ya kan? Apalagi vaksin yang hanya ini pulang divaksin, makinnya murah lagi, Omikron, betul Omikron, hanya Omikron, hanya Samsung, hanya Sharp, hanya Changhong, kata ini ada bisa bungol mana itu, ya kan? Orang soleh, ciri-ciri orang soleh, ya, ketujuh lawan tamu, itu ciri-ciri orang soleh. Ciri-ciri orang yang ahli ibadah.
Itu baik. Ya kan? Senyum lawan orang, ketujuh senyum lawan orang, baik lawan orang, akhlak lawan orang. Panutan tuh. Ya kan? Itu seorang yang soleh ngarannya. Ada orang soleh itu perangutan, ada. Soge perangutan lumayan. Duitnya banyak. Punya miskin perangutan. Apa ada? Mereka kintoler kenapa yang dimati? Ayo menyesuki, ya kan? Dermawan, suka senyum lawan orang. Itu baik lebih mulia lagi ya, lebih baik lagi ya. Iya kan? Makanya kenapa? Jangan pernah engken kita jadi manusia kesan apa aja harta. Iya kan? Kenapa aja bersimpan berhemat harta misalnya harta kan dia mati itu apa ada? Iya kan? Jangan kan harta gigi palsu yang mati cabut orang. Yuran baik cabut orang kan mati. Itu artinya ada nama-nama hidup. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari beliau membagi hidup ini menjadi 3 jam. 3 jam dia sedih. Apa 3 jam itu? 1 jam yang akan yang apa nih? Yang telah lalu. 1 jam yang telah lalu, 1 jam yang kita jalani, 1 jam yang akan datang. Artinya apa? Dunia ini sempit baik. Sempit dunia ini kita akan apa? Sehari hidup di dunia, 1000 tahun di akhirat. Punya ada percaya? Mati dulu. Saya karena hidup pulang. Ya, makanya manusia ini kayak kalau sudah adanya kayak apa nih? Kalau sudah masih hidup, kayaknya santai aja. Kalau sudah meninggal dunia, hanya apa yang digawinya itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanyarnya dikubur menangis minta lawan Allah. Mereka nangis, ya Allah, hidupkan ulun ya Allah. Ulun selawas hidup di dunia kada pernah ke majlis ya Allah. Kada pernah ke masjid ya Allah. Ada pernah ke masjid ke musalla ya Allah. Ada pernah sembahyang ya Allah. Ada pernah zikir ya Allah. Kalian menjinit aja ya Allah. Adu ayam ya Allah. Hidupkan ulun ya Allah. Masya Allah. Kenapa? Menyesal. Orang ada dana menyesal ini tuh ada. Kena baru hanya menyesal. Al-Habib Abdullah bin Sulaiman Tahir itu Pak setiap malam kayak menangis. Setiap malam minta berdoa lawan Allah, menangis sampai sejadahnya tuh basah. Sejadahnya basah, jimus. Biar orang Banjar itu jimus. Jangan sejadahnya dijemur Nabi Nisidin. Karena esok dijemur pulang basah. Kenapa Beb? Patuhukan menangis. Tuh yang marah kitab Sulamut Taufiq. Ya Rahman Rahimin. Beliau tuh amalnya luar biasa, mengaji rasa ngampihan, qiyamul lail rasa ngampihan. Makanya sampai beliau berkata, ya Rabbi ma'ana amal, ulun ni kada bisi amal-amalan kayak mereka orang-orang soleh. Kada ada jadi, padahalnya ahli ibadah. Padahal orang yang hebat tapi kada pernah merasa dirinya hebat. Ada kita kalau sudah merasa bisi duit, merasa sugih, apa hebatnya dah. Napa-napa saya kehendak. Si duit banyak, bang jablay. Bapak, yalah. Isi duit banyak, pulang karaoke, pulang ke sini, pulang ke sana. Ada. Kalau sudah kena adab oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya merasa. Ya kan? Apa yang bantu orang jangan uswa. Padahal wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong kepada hambanya selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Jangan api-api jadi manusia. Ya kan? Apa ada? Dicari apa hidup? Ada nama-nama aja hidup tuh dicari apa ya? Juran. Ya kan, orang yang soleh, yang kada mikirkan urusan harta itu kada mikirkannya, kada mikirkan. Makanya hidupnya nyaman. Rasulullah, apa hidup Nabi? Sederhana Rasulullah, tapi apa dia Rasulullah? Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terlalu banyak mikirkan itu, mikirkan harta aja barak, ya kan? Tapi harta api, kada Allah Rasulullah itu kada pernah kita nak sugih. Nabi kada pernah kita nak sugih. Allah kada pernah kita nak sugih. Silahkan sugih, silahkan kaya raya, tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Di waktu salat perintah Allah tuh. Ya kan? Kita punya ingat perjuangannya Rasulullah ini Pak, Masya Allah, ketika Nabi hendak Isra Mi'raj, hendak naik ke langit 1 sampai ke 7. Apa yang terjadi lawan Rasulullah? Dada Rasulullah dibelah, diambil hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam sebanyak 3 kali. Lalu timbul pertanyaan, apakah hati Nabi itu kotor? Ada. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Bersih hati Nabi,
dibersihkan lagi oleh para malaikat karena akan menghadap kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati Nabi jasa bersih itu dibersihkan lagi oleh para malaikat, lalu kayak apa lawan kita? Hah? Kalau Rasulullah aja diyakinkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabitu bihi fuada. Aku ceritakan wahai Muhammad tentang cerita nabi-nabi yang telah lewat, tidak ada lain untuk meneguhkan keimananmu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kelas Rasulullah aja Pak, enak kayak itu kayak apa lawan kita? Hati ini nabi nadikat nina. Semua-semua kena main diri orang gawian. Semua-semua bisa iri dengki lawan orang. Semua-semua mengaramput lawan orang. Sehari jangan ngaramput sakit parut. Ban mana bet amontai. Tapi kan amontai sini lain lah sebelah sana tuh. Ngaramput lawan orang. Menustai orang mulu-ulu lawan orang cak berjuang. Ya bang, sudah nanya tong ojek tuh Pak, ojek ada kalau ojek. Gojek tuh kan tak aja mendustai orang, takutnya orang ngeluna gojek ya kah? Nih alamatnya adalah nih bang alamatnya aja. Tahu lah biar banyak nih aja tukang ojek. Nih jalanan ulun nih jalan ulun hari-hari yang aja buat pas tulak harus asat juga ya makanya ada kisah tukang ojek baik. Orang mana orang Dayak ini kan pernah sandal loh. Jam berapa nih? Jam 3 sempat lagi nah kata yang layang pulang nah malam di Tanjung besok pagi merebahan yang merebahan doakan berhasil walafiat. Ada kisah tukang ojek Pak yang gojek tuh bukan Dayak tuh kata pernah bersandal loh. Mana Dayak bersandal kan ada jarang naik bersandal tuh naik ojek bertawaran ya kah Jack ini ya kah kemana aja Jack ya ke Banjarmasin ini misalnya kamu teh Banjarmasin misalnya bareng aja dah kamu teh rantau kah kejauhan Banjarmasin kamu teh mana rantau iya kah kau kandangan kah rantau parak dikit ya kan beban jadi data ujar Dayak tadi berapa ongkosnya jadi menyaut deh tong ojek tadi 50.000 aja 50.000 aja ada bapak biar aja lalu menawar ya si Dayak tadi kapan kurang gitu ya berapa aja 30 mau lah aja itu buat Dayaknya kan bersandar buat Dayak bersandar jadi tong ojek ayo aja ada bapak 30.000 biar aja tapi syaratnya satu pejajak tinggal pun yang pejajak tinggal jajakan itu jangan tinggal pun pejajak biar seorang kan bersandal lu noh tahu biar pas pulang aro paes sekali sampai tengah jalan ya kan sampai tengah jalan ya menggawin non ojek jek aja sudah biar aja 50 aja ada bapaknya daripada batis dulu biar nah jangan non ojek coba lihat orang soleh ada yang kayak itulah ada orang soleh itu suka senyum lemah lembut hatinya baik itu orang soleh itu ada pernah sifat akhlak Nabi Muhammad itulah sifat akhlak Rasulullah apa mereka orang-orang soleh ya kan la yaqulu wa la yaqalu illa ma'rufa ya kan lisan yang keluar ada lisan yang mulia Nabi Muhammad SAW itu semuanya yang baik-baik kadang-kadang mendustai orang kepada mulia ya kan kita berguru lawan fulan kita datang pengajian fulan kita duduk ke masjid kita sholat di musola kita mengaji tapi gawian mendustai orang apa beb cinta lawan guru sayang lawan guru tapi menjadi murid guru anak buah guru tapi gawian yang ramput mendustai orang ada juga anak itu kayak banyak ini mau ya ke pengajian mau mendustai orang mau juga jangan jadi kata pantas kita disupan baik supan ya kalau nya ibu biasanya banyak kayak tata ibu sudah duduk tuh baik kan sebab pagi lawan sore itu dari ruang juga biar ibu-ibu di Martapura tapi nya di sini insyaallah kurang lebih lah sama aja kayak itu nah iya kan kita kadang-kadang mengaji kadang-kadang ikut hal fulan kulak hal fulan hal guru fulan hal habib fulan tapi kenapa bib kadang pernah dipakai apa nang kolehan daripada hal apa nang dapat daripada hal dibawa bulik kada ada kolehan lalu masuk telinga kanan keluar telinga kiri taqabbalallahu minkum ya rugi ya kita baktu terbuang
Duduk-duduk misalnya, usaha apa-apa kita tinggalkan. Duduk kita di majelis yang baik, tapi menyangka ada dapat kebaikan yang kita peroleh, lalu kita rugi hidup baik. Ya, jadi jangan bujur-bujur kita hidup dunia nih. Sementara benar aja baik. Sementara aja Fir'aun 250 tahun meninggal dunia. 250 tahun. Jangan ngaku Tuhan toh. Apalagi ngaku Habib. Begini baik, urusannya lagi Mustafa aja tuh. Nah, ya. 250 tahun meninggal tenggelam, matinya tenggelam. Di mana, Bib? Sungai Muntai. Lain bapal nih. Ya kan? Mati juga. Dia merasa jago nang kayak apa kayak mati juga di kampung. Ya kan polisi ingin mati. Apalagi satpam. Mungkin ya. Bah, orang suki ingin mati, apalagi orang miskin. Bah, ya kan? Tentara ingin mati, apalagi banser. Ya kan? Ustadz, guru mati juga. Habib. Sautin hantam benar. Ulahan mati juga. Kalau dengan memilih, siapa aja pasti mati berdasarkan. Tapi nggak tinggal menghadang giliran benar. Tinggal tugasnya, apa di akhirat, apa di surga tugasnya. Nah, apa kita kena tugas dia di surga, kayak itu juga ketika kita tugas di akhirat. Amalnya baik, baik toh. Amalnya ada baik, kalian ada baik toh. Habis saya orang ini tergantung hidupnya juga di dunia. Yang punya ketujuh ke majelis, ketujuh ke masjid, ketujuh ke musala, ya, ketujuh beberdahan, ketujuh pemaulidan, pasti toh meninggalnya pemaulidan toh. Kayak rumah maulid toh. Ya kan? Pas datang baca wasidah, kayak mati. Ada jangan kayak itu baik. Mbak. Jangan ternyata gantung hidupnya nya. Apa yang hidup di dunia? Ini baik, baik tak? Ya kan? Nah, yang kedua orang yang berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu wa taala itu man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi itu, Beb? Banyak. Sunnahnya Rasulullah itu banyak. Salat qabliyah, ba'diyah, sunnah. Ya, apa lagi, Beb? Baik dengan orang, sunnah. Senyum, sunnah. Apalagi minum tangan kanan, sunnah, bagus. Jangan kiri, tak boleh. Minum tangan kiri terbalik, merokok tangan kanan, ya terbalik. Jangan, Mbak. Ini manusia ini Pak, ya manusia ini kalau sudah kena ujian, cobaannya ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu orang bahari itu. Orang bahari itu memang jadi orang alim, alim bujuran. Menjadi orang soleh, soleh bujuran. Ada tanggung-tanggung. Kenapa, bahari, mana ada HP bahari? Ada HP bahari. Ada. Orang bahari itu tasbih tangan. Lisanuhu rabban bidzikrillah. Lisannya basah karena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bahari. Tasbih tangan. Kita apa? Coba lihat kantong itu. Rokok isinya. Periksa aja. Banyak rokok. Periksa kan? Nah, jangan. MU dah. Gak banyak. Pasti rokok dalam korek banyak. Nah, tasbih adalah jarang. Kalau dihitungi bahannya nenek bawa tasbih. Pada tasbih berapa harganya tuh? 10.000 kan dapat, 15.000 kan dapat tasbih. Tapi faedahnya kenal. Al-husunu lil muslimina minasyaitan taatun. Yang membentengi kita daripada perbuatan setan itu ada 3 perkara. 3 hal. Yang pertama al-masjidu hisnun, masjid bentengnya. Yang kedua at-tikru hisnun, zikir bentengnya. Yang ketiga Al-Qur'anu hisnun, Al-Qur'an bentengnya, zikir lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahari itu mana ada? Ada. TV bikin bahari hitam putih. Baju ini bentok kah? Bungo kah? Habang nggak baju? Dapatnya TV hitam putih juga Gigi jangan tanya putih, dapatnya TV hitam putih, hirang juga Mananya hitam putih. Paling menyanak berwarna kena diandakin, paling kaca di muka warna biru. Ya lah, bahari. Mana orang bahari ini? Hanya berataan nanya. Orang bahari ini, takutnya orang saja sehari ini. Orang bahari itu baik yang TV-nya sudah hendak warna dan daginya kaca di mukanya warna biru. Kalau sudah ada kaca warna biru, ikan biru juga. Berataan biru, kopi yang putih jadi biru juga. Adalah. Karena ada gawiannya mengaji, istighfar, bangun tengah malam, salawat yang dibaca. Kita bangun tengah malam, berdoa di pos. Digantongi kan apa yang banyak kelinga. Saya
ya guys. Ya kan? Nah, makanya lajari anak kita tuh nah, cucu kita lajari. Ya kan? Nih yang bagus, minum tangan kanan yang bagus, tangan kiri kada bagus. Masuk ke WC batis kiri, keluar kanan. Masuk ke masjid batis kedua-duanya. Udah beruncat lagi. Ya kan? Bapak. Ya kan? Nah, tuh, dah, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga. Nih, Haji jadi mikrofon. Apa aja? Ada mendengar enggak? Tuh, iya kah? Bagus kah? Yang di sini ada mendengar? Keluaran jaga kita. Ah, kedua-duanya gendanai. Ah, hanya ini ceramah mic 2. Mbak mic-nya kayak ini kada bocor-bocor. Jangan di dalam ya sih, sebuting lagi gitu. Ya, Mbah, Bang, ya kan? Nah, dah, yang ketiga, yang terakhir. Terakhir ketiga, waman aktsara alayya salatan. Orang yang berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu waman aktsara alayya salatan, orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku, kata Rasulullah. Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling parah duduknya lawan aku kelak di akhirat di surganya Allah adalah orang yang paling banyak membaca salawat ya Rabbi ya alimal hal ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajjahtul amal ya Rabbi ya alimal hal ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajjahtul amal. Nyaman baik baca selawat nih, pikiran tenang, nyaman. Bisi utang baca selawat, tuntung baca selawat bayari hanya nyamanan. Baca selawat bima datang orang menagih ke rumah, ya harus dibacakan selawat. Menagih, bayar utangnya. Salatun bisalamin mubin. Datang pulang kedua kali, bayar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Ketiga kali datang harum baparang tuh bang. Asli aja selawat ke bayar kah aja. Mbak selawat bayar utang tahu kah? Bapak. Ya kah? Selawat dibaca. Ya kah? Orang khutbah Jumat selawat, salat selawat, kawinan selawat dibaca. Orang menikahan ya sama aja. Orang menikahan dan kawinan tuh sama aja. Ini nganga-nganga ada nyambung nih pendiri buhannya nih. Selawat ya kah? Orang menikahan selawat dibaca. Semuanya selawat dibaca. Ya kah? Khutbah Jumat, namanya ada selawatnya, ada sah. Baiknya, di mana beb? Ya nyata itu rukun salah satu daripada khutbah. Makanya belajar, punya kada tahu kayak Pak. Iya kah? Sembahyang kada berselawat, lain luput nentung ngarannya. Ya kah? Coba lihat bagaimana perjuangannya Nabi. Nabi berjuang, ya kah? Naik ke langit 1 sampai ke 7, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperjuangkan Rasulullah Habib? Salat. Yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Ini pun banyak orang nang kada sembahyang. Ban mana Beb? Ban Sari ini. Sari orang ngarannya nih. Sari napa kada tahu Mbah. Ya kan? Panganjung. Panganjung. Haron ini ya pang nek. Lain jadi tuh, ya buatnya lain. Nang mana nang bocor nih. Oler barang aja sudah nah. Napa kah? Barang aja napa kah? Pengunjung aja nyaman dan kadang alih. Menyambati kadang alih. Ya kah? Ban mana Beb? Pengunjung. Mbah, biar aja BP sama aja. Nyaman pengunjung kadang alih. Ini tangan nih nah, bemek berat tahu kah? Mau setengah jam kayaknya lucut, aro burut nenek. Diberi orang 50, burut 100 tekor. Biar ya sudah daripada kada ada lalu. Ya kan?
Sembahyang jangan ditinggal, ada boleh. Siapapun itu, apapun itu, dari bangsa suku apapun kita, namanya sholat wajib. Ittaqillah haitsuma kuntah, takwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Ulun BP jauh bagawi, bawa baju, bawa tapih, sembahyang, tapih murah aja, wadimor 75.000 harganya, baju 75.000 tengah 200, kopiah 5.000, kopiah 5.000 tuh menjadi tapas kayak kipas angin mekar, tahu kah? Murah aja, bawa. Yang punya niat bujur-bujur ada tuh persiapan. Bekalnya ada tuh, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa fatakun ya ulil albab. Berbekalah kalian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, sembahyang. Ini kadang-kadang musala parak, masjid parak, di rumah kada pernah sembahyang. Ada juga yang itu, buan mana bib, pengunjung. Ya kah, tangan uyuh nah mic-nya 2. Bang, ya kan? Buan pengunjung. Ya, musala parak, masjid parak, sembahyang ada kawa, ada mau oler. Ya itu kasihan kaum 5 kali bang ada sing datangan orang ya buan pengunjung nih. 5 kali bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat ke belakang ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar aja. Bah, baik digabung aja kaum nih ngaranna mengalihi bener aja. Ada orang ngaju aja kaum. Ya kah digabung-gabung nyaman usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wal subhi rombongan lillahi ta'ala Allahu akbar jar. Ranai daripada sembahyang napa salatu imaduddin. Faman aqama faqad aqamat din wa man tarakaha faqad hadamat din. Salat itulah tiang agama. Mendirikan salat, mendirikan tiang agama. Meninggalkan salat, menutup tiang agama. Habib datang. Ya kah? Tak kurang pulang mungkin ya. Bapak iya lah, sholat itu adalah tiang agama. Mendirikan sholat berarti mendirikan tiang agama. Itulah tujuan kita hidup di dunia supaya kita manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah sampai ke bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikan kami bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta redha, minta duit. Lain. Bapal nih. Minta rela, minta halal, minta rela, ya minta rela, minta ya itu dia ngarale. Ya kan? Ada minni walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.